Pembukuan Al-Quran. Pertempuran di Yamamah dalam rangka menumpas Nabi palsu Musailamah dan para pengikutnya berakhir dengan kemenangan telak bagi pasukan muslim. Korban jiwa di pihak pasukan muslim tidak sebanyak di pihak para pengikut Nabi palsu. Namun, terdapat para sahabat penghafal Al-Quran yang menjadi syuhada dalam pertempuran. Gugurnya para sahabat penghafal Al-Quran ini menimbulkan kekhawatiran bagi para sahabat yang masih hidup. Bagaimanapun, tradisi bangsa Arab yang kuat dalam hafalan menyisakan pertanyaan bagaimana firman-firman Allah yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad bisa terus berlanjut setelah para sahabat penghafal Al-Quran meninggal dunia. Pasca pertempuran di Yamamah, salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad, Umar bin Khattab, mendatangi Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq dan berkata, "Banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam pertempuran Yamamah dan aku khawatir mereka akan gugur semua di tempat lain. Sehingga banyak dari Al-Quran yang hilang. Aku melihat hendaklah kamu memerintahkan pembukuan Al-Quran." Mendengar saran dari Umar bin Khattab, Khalifah Abu Bakar berkata, "Bagaimana aku melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah?" Umar bin Khattab kemudian menjawab, "Demi Allah, ini adalah sesuatu yang baik." Umar bin Khattab terus menyampaikan pendapatnya hingga akhirnya Khalifah Abu Bakar dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima usulan dari salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad. Berdasarkan usulan dari Umar bin Khattab itulah Khalifah Abu Bakar memulai pembukuan Al-Quran, kitab suci akhir zaman yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Manuskrip-manuskrip Al-Quran dikumpulkan mulai kulit hewan, tulang, pelepah kurma. Selain itu juga berasal dari hafalan dari para sahabat. Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq menunjuk Zaid bin Thabit sebagai penanggung jawab pembukuan Al-Quran. Kepada Zaid, Khalifah Abu Bakar berpesan, "Sesungguhnya kamu adalah seorang pemuda, berakal cerdas. Kami tidak meragukanmu. Sebelumnya, kamu adalah penulis wahyu untuk Rasulullah. Maka kumpulkanlah Al-Quran dalam satu buku." Zaid bin Thabit pernah mengomentari bagaimana rasanya diberi tanggung jawab yang sedemikian berat oleh Khalifah Abu Bakar. "Demi Allah, seandainya mereka menugaskan aku untuk memindahkan gunung, maka tidak lebih berat bagiku daripada mereka menugaskanku untuk mengumpulkan Al-Quran. Maka aku kemudian mengumpulkan Al-Quran dari pelepah kurma, bebatuan, hafalan sahabat, lembaran kulit hewan, dan tulang belulang. Sampai aku menemukan akhir surat At-Taubah hanya pada Abu Khuzaimah Al-Ansari." Sebelum adanya perintah pembukaan oleh Khalifah Abu Bakar, para sahabat telah menuliskan firman-firman Allah. Nabi Muhammad sendiri telah menunjuk beberapa sahabat untuk mencatat firman-firman yang turun, meskipun bangsa Arabia dikenal dengan kemampuannya mengingat yang sangat luar biasa. Salah satu penulis tersebut adalah Zaid bin Thabit. Keputusan Khalifah Abu Bakar menunjuk Zaid bin Thabit sebagai penanggung jawab pembukuan Al-Quran bukanlah tanpa alasan yang kuat. Zaid bin Thabit memiliki potensi-potensi dasar untuk menerima tanggung jawab tersebut. Zaid bin Thabit masih berusia sangat muda dan hafal Al-Quran. Usianya saat itu masih 21 tahun, sehingga akan lebih giat dalam melaksanakan tugasnya. Dia memiliki kemampuan lebih, sehingga akan lebih tahu karena dikaruniai akal cerdas dan dimudahkan baginya jalan kebaikan. Zaid bin Thabit dikenal sebagai sosok pemuda jujur, sehingga dapat dipercaya. Hal inilah yang memudahkan hasil kerjanya diterima oleh kalangan luas. Selain itu, Zaid bin Thabit sudah menjadi penulis wahyu pada zaman Nabi Muhammad, sehingga memiliki pengalaman. Tugas yang diberikan oleh Khalifah Abu Bakar bukanlah hal baru dan telah memiliki gambaran bagaimana melakukannya. Pada masa Nabi Muhammad masih hidup, Zaid bin Thabit merupakan salah satu dari 4 orang yang menuliskan wahyu. Qatadah, seorang tabi'in, pernah bertanya kepada Anas bin Malik, "Aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik, siapa sajakah orang yang menulis Al-Quran pada masa Nabi?" Anas bin Malik kemudian menjawab, "Ada 4 orang, semuanya dari kaum Ansar, yaitu Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Thabit, dan Abu Zaid." Zaid bin Thabit sangat teliti dan hati-hati dalam melakukan pekerjaannya. Beliau melakukan pemeriksaan dengan seksama, ketelitian, dan juga kehati-hatian yang sangat ketat. Beliau melakukan 2 patokan sebagai sumbernya. Pertama, pada hafalan para sahabat. Kedua, catatan sahabat yang dilakukan di hadapan Rasulullah.
Hafalan dan catatan merupakan dua hal yang saling mendukung. Karena sangat berhati-hati, beliau tidak menerima begitu saja catatan yang dibawa sahabat. Beliau mensyaratkan sahabat yang mengajukan catatan Al-Quran menghadirkan 2 orang saksi yang memiliki integritas, bahwa catatannya dilakukan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini diperkuat oleh seruan Umar bin Khattab. Suatu ketika, Umar bin Khattab datang dan berkata, Siapa saja yang menerima sesuatu dari Al-Quran, hendaklah datang membawanya. para sahabat mencatat Al-Quran pada berbagai lembaran, papan, dan pelepah kurma. Catatan mereka tidak akan diterima sebelum disaksikan oleh 2 orang. Khalifah Abu Bakar sendiri juga pernah berkata kepada Zaid bin Thabit dan Umar bin Khattab, "Duduklah di pintu masjid. Siapa yang kepada kalian membawa 2 saksi atas Al-Qur'annya, hendaklah kalian tulis." 2 saksi yang dimaksud adalah hafalan dan catatannya. Dan terbukti catatan yang dibawa oleh sahabat itu ditulis di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketelitian dan kehati-hatian ini bertujuan agar teks yang ditulis benar-benar teks yang dicatat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga orisinalitasnya dan keotentikannya. Istilah mushaf yang digunakan sebagai sebutan untuk Al-Quran yang telah dibukukan ini juga berasal dari era Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ali bin Abi Thalib ketika itu pernah mengatakan, Orang yang paling besar pahalanya dalam menyusun mushaf Al-Quran adalah Abu Bakar. Rahmat Allah atasnya. Dialah orang pertama yang menyusun dan menghimpun mushaf Al-Quran. penyusunan mushaf Al-Quran ini kelak akan diselesaikan pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Setelah penyusunan selesai, maka semua manuskrip yang ada diperintahkan untuk dihancurkan. Karena itulah mushaf yang kita pergunakan hingga sekarang ini dikenal sebagai mushaf Utsmani. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi, narator Diah, Rashid, dan Putra, musik Agusti M, editor Nur Hafila, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastari Sentra Media.